Oke, pagi semuanya. Kita start pertemuan ke-6. Nanti setelah pertemuan ke-7 ada UTS. Mungkin UTS-nya nanti kayak reproduce code untuk spesifik algoritma. Ya, kemungkinan bisa keluar dari sini atau dari motion planning material sebelumnya. Oke, kita udah belajar kemarin yang grid base ya. Jadi pakai graph dan kita perform graph algorithm. Nah, sekarang kita akan pelajari metode motion planning yang lain. Itu pakai sampling based method. Ini agak berbeda dengan yang grid based. Jadi dan banyak digunakan ya. Kita di motion planning sebenarnya tujuannya adalah kita harus compute robot punya action supaya dia bisa gerak dari satu titik awal, misalnya 0, ke satu goal atau tujuan, gitu ya. Tapi dia harus bisa consider kalau ada obstacle yang dia nggak boleh tabrak atau dia nggak boleh lewatin, gitu ya. Dan juga ada constraint-nya, misalnya baterainya atau ada sesuatu yang constraint yang harus dia jaga, gitu ya. Dan mungkin juga ada satu fungsi yang harus dia optimalkan, misalnya time atau baterai atau dan lain-lain. Jadi mathematical model untuk describe gerakan robot ini itu bukan cuma satu teknik. Ada banyak teknik dan method. Salah satunya yang akan kita pelajari hari ini itu adalah sampling based motion planning algorithm. Nah, cara belajarnya adalah jangan get down to detail sebelum waktunya. Jadi pelajari dulu konsepnya. Setelah tahu konsep dari algoritmanya, baru nyari contoh ya. Nah, cuman mungkin kita tidak bisa in one course tunjukin semua. Jadi nanti pada saat kalian ujian, kemungkinan saya akan kasih tugas untuk nyari spesifik algoritma yang running dengan ROS2 ya. Nah, karena kalian nggak punya robot, maka kita harus nyari algoritma tersebut running di simulator. Oke, so saya akan make sure bahwa ujian UTS-nya nanti fun ya. Jadi mungkin code-nya udah ada, tapi kalian harus bikin your understanding dalam slide dan reproduce code yang ada supaya jalan. Oke. So intinya kalau kita ngomong soal robot ya, itu sebenarnya kalau kita lihat di Cartesian koordinat, robot itu punya generic koordinat. Misalnya robotnya as simple as 3 koordinat ya. Misalnya posisi XY-nya dan posisi vertikalnya saya sebut theta, misalnya gitu ya. Nah, robot itu sebenarnya bukan ada di real space, tapi dia bergerak di dalam configuration space. Oke? Jadi kalau kita udah dapat configuration space-nya, nah motion planning adalah bagaimana kita bisa gerakin robot ya supaya dia bergerak atau dia doing the motion ya sesuai dengan plan-nya di dalam configuration space. Oke? So banyak sekali motion planning algorithm, tapi ada 2 bagian besar untuk continuous motion planning. Coba kalian bayangkan misalnya robotnya adalah electronic vehicle atau robotnya adalah arm manipulators yang ada di pabrik misalnya atau any robot. Kalian bisa bayangkan bahwa setiap robot punya motion planning problem yang spesifik untuk dia punya configuration space. Oke? Karena tiap robot misalnya saya punya arm manipulator 7 siku gitu ya. Itu beda misalnya dengan configuration space kalau dia punya 5 siku atau 3 siku. Oke, jadi motion planning problem itu spesifik untuk robot punya configuration space. Ini yang sering kita sebut C-space. Oke, nah once kita tahu configuration space-nya yang besar, ada 2 main approach itu untuk motion planning-nya. Ada yang kombinatorial, oke? Ada yang sampling base. Jadi kalau kombinatorial,
saya buat struktur-struktur di dalam C-space secara diskrit ya. Ya misalnya kayak kemarin kita belajar, kita bikin grid-gridnya gitu kan. Dan kalau ada gridnya saya bisa describe dengan graph. Dan kalau graph saya bisa utilize graph algorithm untuk combinatorial planningnya. Jadi dia capture struktur tersebut di dalam C-space-nya itu, dia akan capture semua informasi yang dibutuhkan untuk perform planning. Oke? Nah, kalau sampling base ya, ini agak beda dengan kombinatorial karena sampling base ini dia pakai specific type of collision detection. Nanti kalian bisa search apa itu collision detection algorithm. Tapi ini biasanya kalau anak-anak yang sering bikin game ya, engineer-engineer yang bikin game misalnya kayak physics engine. Nah, di physics engine itu banyak sekali algoritma dulu untuk collision detection. Bahwa dia bisa detect ini akan nabrak atau enggak. Secara physics law ya. Udah pasti pakai physics law bahwa dia akan detect. Misalnya saya bikin game bola gitu ya. Main bola gitu. Nah, kita bisa detect. Jadi banyak sekali algoritma untuk mendeteksi collision. Oke? Nah, assuming saya punya banyak collision algorithm, banyak tekniknya di situ ya, bisa nggak saya incrementally search atau saya cari secara bertahap di dalam C-space-nya ya, untuk solusi motion planning-nya. Oke? Dibanding semua struktur saya consider, kayak misalnya saya sebut elemen dari C-space itu ada C-free ya. Maksudnya dibanding kita cek semua yang free kayak di kombinatorial, bisa nggak saya search? Oke? So ini dua pendekatan berbeda dan ada banyak beberapa algoritma kalian udah kenal sebelumnya, open loop, closed loop ya. Sekarang kita akan pelajari tentang sampling based method. Oke? Tentu saja tidak ada pendekatan teknik ataupun method yang sempurna. Jadi baik yang sampling base maupun yang kombinatorik pasti ada plus minusnya gitu ya. Nah, sebagai robot engineer sekalian harus melihat case-nya di mana approach yang ini better dibanding yang lain. Oke. Kalau kalian tidak tahu, nah itu yang sulit. Karena even problem statement-nya nggak ngerti gitu kan. Sehingga pada saat ada problem, kita nggak bisa describe problemnya. Dan solusinya pasti nebak-nebak. Dan itu banyak terjadi di any engineering effort. Misalnya kalian bekerja jadi software engineer, okay? Nggak pernah belajar algoritma atau design pattern. Dan pada saat ada algorithm problems, misalnya saya harus load data ke satu struktur dan perform some operation atau task, kalian even nggak pernah dengar data strukturnya dan algoritmanya. Dan how you can solve the problem. Begitupun di software construction, kalau kalian nggak pernah dengar gimana caranya mendesain struktur dari objek untuk suatu desain problem spesifik, nah kalian nggak akan bisa deliver code yang bagus. Jadi cara belajar untuk sampling based motion planning ini adalah understand the problem, understand the asumsi, pendekatan yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Detailnya kalau kalian search nanti di GitHub, di YouTube banyak sekali contoh ya. Jadi tapi kalau kalian start dari contoh itu akan going nowhere. So combinatorial approach itu dia punya limitasi ya. Karena kalau kita bandingkan dengan yang sampling based approach, limitasi dari combinatorial approach itu dia abandon atau dia reject ide tentang C-free dan C-obstacle. Okay. Dia capture strukturnya, kalau di sampling method ya, dia capture strukturnya dengan random sampling. Dan dia pakai black box komponen, kayak collision detection checker biasanya banyak di physics engine dan lain-lain. Untuk menentukan random konfigurasi C-free-nya, gitu ya. Dan dia pakai probing scheme. Probing itu kayak menebak ya, atau mendetek
untuk membangun roadmap-nya. Baru dari roadmap itu dia bikin plan-nya. Oke? So, agak berbeda kombinatorial sama sampling ya. Jadi sampling itu dia nggak pakai si free dan si ops seperti kayak di grid-based method yang kalian pelajari sebelumnya. Dia define yang mana yang obstacle atau free area. Dan di situ dia pakai graph-based atau grid-based algorithm untuk motion planning. Nah, kalau di sini dia random sampling. Oke, dia pakai banyak black box komponen kayak collision checker itu untuk nentuin nantinya si free-nya di mana. Dan setelah itu dia probing atau dia detect bagaimana cara bikin roadmap yang terbaik untuk robotnya. Nah, pasti ada plus minus any method, any algorithm, pasti ada limitasi, ada constraint, ada bagusnya di mana, ada jeleknya di mana. Ya. So, untuk sampling based motion planning itu biasanya simple secara konsep ya. Dan easy to implement. Dia juga fleksibel karena banyak algoritma-algoritma yang sudah eksis over the collision method ya, collision algorithm. Karena ini problem yang sudah sering kita pakai di banyak case, misalnya di gaming. Dan dia juga beyond geometric case ya, karena saya nggak grid terus saya nggak consider geometrinya terlalu heavy gitu kan. Sehingga dia bisa bekerja dengan banyak constraint, probabilistik atau uncertainty, dan lain-lain. Nah, tapi pasti juga ada minusnya ya. Coba kalian bayangkan kalau kalian bikin robot di factory ya. Kalau robot di factory kan gerakannya udah jelas gitu ya. Nah, misalnya ada barang lewat di depannya, dia harus ambil, dia harus place ke tempat lain. Nah, jadi mungkin dengan grid jauh lebih bagus dibanding sampling method karena tangan robot tersebut tidak akan collide ya. Karena dia udah tahu bahwa dia gerakannya ke bawah gitu. Habis itu dia gerak ke samping. Jadi mungkin grid based di situ lebih bagus dibanding kita bilang sampling motion planning. Nah, tapi kalau misalnya robot, misalnya kalian bikin robot pembersih lantai, oke? Apakah lebih bagus grid atau dia lebih bagus collision based dengan sampling based ya. Nah, jadi intuisi kalian itu dibangun kalau kalian bisa memahami different algorithm. Oke. Nah, ada negative side dari sampling based motion planning bahwa nggak clear berapa banyak sampel yang harus di-generate untuk dapatkan solusi. Oke. Jadi karena dia harus sampling atau bikin sampel atau bikin contoh, nah pertanyaan besarnya berapa banyak contoh yang harus dia create sebelum dia bisa bikin roadmap atau plan yang baik gitu. So itu unclear. Oke. Dan dia juga tidak bisa menentukan apakah solusinya itu nggak ada. Ya. Jadi dia ada keterbatasan secara deterministik apakah dia bisa nentuin solusinya ada atau enggak. Oke, so nah sekarang kita lihat apa aja offering dari sampling based method. Ada geometric case-nya, ada kinodynamic, dan ada alternatif sampling strategi misalnya kayak de-randomize atau bias dan lain-lain. Ini menjadi basis sebenarnya ada topik baru di robotik yang mungkin kalian pernah dengar ya, probabilistic robotics. Ini dulu dibawa oleh timnya Google. Mungkin saya liatin. Oke, so probabilistic robotic basisnya itu sampling dan probabilistic theory. Ini ada bukunya, kalian bisa download. Kalau nggak salah ada PPT-nya, kalian juga bisa download. Cari bukunya karena ini the next step waktu kalian belajar robotik adalah bagaimana consider robotik itu uncertainty dari lingkungannya supaya dia bisa adapt ke any lingkungan. Nah, di buku ini Sebastian Thrun ini mungkin kalian pernah dengar, dia adalah chief scientist di Google. Dia yang drive pengembangan atau electric vehicle, autonomous vehicle di Google. Nanti cek buku ini,
Tapi ini karena kita baru introductory ke robotik, ya ini mungkin nanti untuk advance topic kalau kita belajar di robot otonomi 2. Oke. So, coba kita lihat geometric case-nya. Jadi ada dua approach utama di sampling base. Ada yang disebut probabilistic roadmap, yang tadi saya cerita, Sebastian Tern. Dia pakai banyak sekali, dia di bukunya itu dia combine banyak sekali teknik PRM ya. Jadi dia probabilistic roadmap, tapi juga pakai graph ya. Jadi dia kayak multi query planner, dan dia didesain untuk solve multiple path query on the same scenario. Setelah itu dia pakai probabilistic untuk ngelihat path yang mana yang paling bagus gitu, sesuai dengan optimization yang kita pengen lakuin. So probabilistic roadmap ini graph based, tapi juga ada yang kayak rapidly exploring random tree ya, jadi tree based. Jadi ada PRM dan ada RRT. Kalau tadi dia multi query planner, kalau sekarang dia single query planner. Oke? Dan banyak turunan-turunannya ya, PRM dan RRT ini banyak turunannya. Jadi ini bukan satu nama algoritma, tapi pasti ada versi-versi turunannya, kayak misalnya lazy version, dynamic version untuk PRM, asymptotic optimal version, dan lain-lain. Jadi PRM vanilanya atau originalnya ada, tapi pasti ada turunannya. Begitupun RRT ya, ada DT, RTD, RDT, ada SRT. Nah, nanti kalian bisa copy paste nama misalnya Kafraki et al. 96, Bohlin Kafraki 00, itu kalian nanti dapat paper ya. Nanti pada saat kalian ujian, kemungkinan saya akan kasih tugas untuk nyari code ya di GitHub, atau mungkin saya udah kasih code-nya dan kalian harus explain algoritma tersebut dan make it works dengan ROS2 simulator. Oke? So, ayo kita lihat dulu apa itu PRM. Jadi tadi saya udah mention bahwa itu multi query planner ya. Jadi dia generate roadmap dalam bentuk graph ya. Dan dia embed di dalam free space. Oke. Nah, processing step-nya ini nggak usah dihafalin ya. Yang penting kalian bisa bayangkan apa sih ini gitu. Nah, processing step-nya itu dia sampel kumpulan konfigurasi ya, sejumlah n misalnya xn. Oke. Dan dia discard konfigurasi yang membuat tabrakan atau dia hindari. Jadi kalau misalnya saya punya n configuration, saya remove yang kira-kira akan collide. Oke. Setelah itu dia gambar ujung dari setiap pasangan sampel tersebut, misalnya X dan X aksen, sehingga kira-kira jarak X ke X aksen itu lebih kecil dari satu threshold R. Ya. Dan dia tentukan garis yang menunjukkan path dari X ke X aksen, which is collision free. Oke. So, jadi dia pakai graph ya, dia sampel dulu and configuration, setelah itu dia gambar path-nya yang kira-kira collision free. Oke. So, problem statement-nya di PRM, given a query S, oke, di mana T itu bagian dari C free, configuration space yang free, maka connect them to G dan find path dalam roadmap tersebut. Oke. Nah, kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan itu masih banyak possibility path-nya kan. Jadi saya harus nentuin yang warna pink ya, yang path terbaik. Oke. Kalau kalian pernah belajar tentang graph algorithm seperti shortest path ya, traveling salesman. Nah, algoritma-algoritma graph tersebut bisa dikombin untuk mencari path yang optimal. Karena kalau saya sebut shortest path, itu artinya saya pengen optimize jarak gitu ya.
Tapi shortest path juga kita bisa customize supaya bukan cuma jarak yang dioptimize, tapi dia bisa optimize satu objektif tertentu, gitu ya, sehingga dia dapatin path-nya. Tapi dia sampel dulu collection, setelah itu dia gambar ujungnya atau edge-nya, di mana tiap pair-nya itu ada, baru dia tentuin collision free path-nya. Oke? Nah, sedangkan RRT, nah kalau tadi ini kan dia kayak gambar graf ya. Kalau ini kan kayak gambar tree, ya. Karena kalau di sini multi query planner, jadi dia bikin dulu sampel collection-nya N, habis itu baru dia cari path-nya. Tapi kalau RRT itu single query plan, jadi dia growth tree, ya. Dia awalnya misalnya dari configuration start-nya S, ya, di dalam C free, ya. Habis itu dia iterate. Jadi dia sampel configuration misalnya X random, setelah itu dia find yang vertex paling dekat, misalnya X near di dalam T terhadap X random, terus dia generate konfigurasi baru di direction tersebut, dan dia update tree-nya. Oke? Agak beda di sini kan ya? Di sini dia draw, dia multiple query plan, dia bikin banyak plan, baru dia tentuin. Kalau di sini, dia start dari satu tree, habis itu dia grow tree-nya dari awal. Oke? So, kadang-kadang kita harus set X randomnya untuk jadi target vertex T, dan dia bisa determinate ketika X new. Oke? Nanti akan banyak algoritma-algoritma seperti ini, nanti kalian cari papernya, ya mudah-mudahan nanti kalian, kita kalau UTS ya, saya kasih papernya, saya kasih contoh git-nya, dan kalian harus jelaskan bagaimana itu bisa running di ROS2 simulator. Oke, so RRT, Rapidly Exploring Random Tree, itu lumayan bagus algoritma ini, katanya bekerja dengan baik in practice, dan performance-nya bisa dikarakterisasi dengan Voronoi bias. Ya. Voronoi bias ini kayak misalnya kayak diagram yang ada vertex di tengah tree-nya gitu ya. Setiap vertex-nya itu, Voronoi cell-nya itu terdiri dari titik-titik yang berdekatan satu sama lain, oke? Dan vertex di frontier atau di depannya itu punya tree yang lebih besar, oke? Jadi ini kayak metode untuk melihat performance ya. Jadi dia pakai Voronoi bias. Nanti dia bisa hitung performance dari RRT algorithm. Oke? Ini kayak evaluation method untuk evaluate apakah RRT algorithm saya bagus atau enggak. So, seperti biasa, any engineering effort biasanya harus guided by theoretical atau fundamental theory. Ini yang banyak sekali missing, dan saya berkali-kali mention ke anak-anak di Telkom University, juga di engineer-engineer saya di Samsung, bahwa tidak ada engineering effort yang berhasil kalau tidak ada theoretical guarantee atau theoretical foundation. Nggak mungkin kita bikin GPS tanpa ada relativistic teori dari Einstein. Jadi kita kalau engineering tanpa teori, yaitu pasti cuma jadi tukang, nyoba-nyoba. Oke? Once kita mau build teknologi, biasanya theoretical aspeknya harus kita lihat. Contohnya misalnya kayak asymptotic teori ya, asymptotic behavior. Apa itu asymptotic behavior? Misalnya kalau misalnya saya pakai PRM dan jumlah sampelnya N, asymptotic itu di saat N saya gedein besar sekali atau N saya kecilin, kecil sekali. Itu yang kita sebut asymptotic behavior. Nah, kalau ada yang nanya nih, bisa nggak kita tentuin bagaimana asymptotic behavior dari PRM, oke? Atau RRT, misalnya saya set N yang menjadi tak berhingga. Ya. So, ada teori dari Kafraki dan Lavelle dan Kleinbord, ya. Untuk PRM, Kafraki bilang gini, kalau R-nya konstan, ya ingat di sini ada R-nya ini tadi, jarak antara X dan X-aksen. Bahwa dia konstan artinya dia nggak bergerak tuh antara awal dan akhir. Maka ketika N mendekati tak berhingga,
dia bisa find solution kalau itu ada satu solution. Jadi misalnya kalau ada satu solution, dia pasti bisa find kalau R-nya konstan. Nah, di RRT, kalau N-nya mendekati tak berhingga, dia bisa, RRT bisa find solution juga kalau memang ada. Gitu. Nah, pertanyaannya kan kalau nggak ada, artinya dia nggak bisa find. Tapi kalau dia memang ada solusi optimalnya, maka dia bisa find RRT dan PRM. Nah, ini menjamin bahwa RRT dan PRM pasti bisa mencari solusi dengan sampling yang tak terhingga atau tak terbatas selama solusi itu ada. Dan ini sebagai engineer kita harus mikir bahwa kalau solusinya ada ya pasti ketemu selama N-nya gede gitu kan. Tapi kalau memang nggak ada ya nggak akan ketemu. Artinya ada potensi bahwa dia nggak ketemu kalau memang nggak ada. Nah inilah gunanya teori bahwa kita punya guided. Jadi any engineering effort yang kita put itu guided by teori. Dan teori itu tetap benar ya selama tidak ada yang membuktikan bahwa itu salah. Oke. Jadi kalau kalian pengen bantah Kafraki atau Lavelle, dan kalian harus buktikan bahwa apa yang dia katakan ini salah. Dan itu quite a lot of work. Ya. So, misalnya configuration space-nya itu dimensinya besar, dalam Euclidean unit misalnya, anggaplah saya punya Euclidean unit yang nilai posisinya itu antara 0 dan 1. Sudah saya normalize jadi antara 0 dan 1 dalam dimensi D. Oke, maka kira-kira D-nya itu antara 2 sampai tak berhingga. Jadi ada faktor dimensinya juga ya. Jadi semakin besar dimensinya, ya pasti saya harus bikin N-nya juga besar. Ya. Tapi the good thing, ada probabilistic completeness guidance dari teori yang bilang bahwa kalau saya gedein N sampai tak berhingga, kalau memang ada solusinya, then I will find solusinya dengan PRT dan PRM dan RRT. Oke. Terus mengenai quality, juga ada theoretical garantinya. Misalnya ada question seperti ini. Apa yang bisa kita katakan tentang quality dari PRM dan RRT dalam konteks panjangnya, lintasannya, atau energi, dan lain-lain. Nah, tahun 2011, dan itu ada Nejustan dan Karaman dan Frazoli, dia buktikan bahwa RRT bisa produce path yang jelek, ya, oke, yang probability-nya non-negligible, ya. Jadi RRT itu bisa jelek banget, dia bisa ngambil path yang jelek gitu, oke. Misalnya contoh di gambar sini, ya, misalnya dari S ke T. Dia ambil jarak yang melintas warna merah. Kenapa itu bad? Karena ada lintasan yang lebih kecil, yang warna biru. Ya nggak? Oke. Nah, ini yang menjamin, bukan menjamin good quality, tapi dia bilang bahwa si RRT itu bisa jadi make bad plan. Ya. Oke. Jadi ada potensi untuk dia make bad plan. Nah, kalau teori udah mengatakan seperti ini, artinya as a engineer, kalian harus punya intuisi bahwa kalian harus menjaga supaya si PRM dan RRT itu tidak nyari bad plan. Karena dia ada potensi untuk membuat bad plan. Oke? So, Karaman dan Frazoli ini, dia of course, pasti pakai matematikal ya kalau kita mau bikin teori. Karena kalau ada teori nggak pakai matematik, itu kalau di orang fisika dulu itu cuma Niels Bohr yang bisa. Niels Bohr itu bikin teori mengenai kuanta, dan waktu ditanya gimana pembuktiannya, dia bilang kalian sebaiknya yang buktikan bahwa saya salah, tapi saya tidak akan kasih pembuktian. Dan sampai sekarang dia terbukti dia benar. Oke? Unless you are Niels Bohr, dan bisa skip matematik. Tapi ya nggak semua orang se-brilliant dia ya. So teori Niels Bohr itu nanti dibuktikan oleh anak muridnya setelah dia nggak ada. Dan ternyata benar, dia benar. Problemnya kan orang bertanya siapa yang ngasih tahu dia. So
Karaman dan Frazoli ini dia bikin studi dan dia bikin teorem bahwa biaya untuk menemukan solusi PRM yang converge ya ketika n mendekati tak berhingga, oke, ke optimumnya ketika R, oke, ada indeks n-nya di situ ya, itu sama dengan lambda log n bagi n dengan D, ada tanda D garis di atasnya. Ketika lambda hanya depend ke D. Oke? Nah, ini harus kita pahamin bagaimana dia bikin, ya sebaiknya baca papernya. Bahwa KF atau Karaman-Frazoli 2011 itu biasa disingkat KF11. Dia perkenalkan asymptotic optimal varian. Ya. Jadi selain teorinya, dia juga perkenalkan varian dari RRT yang disebut RRT bintang. Dia gambarkan di papernya yang sebelah kanan. Oke? Bahwa kalau saya implement RRT bintang, saya bisa avoid bad plan yang di sebelah kiri, sehingga saya bisa cari yang path yang pas. Oke? Nah, 2019, which is 8 tahun ya, baru Solovey itu revisi dikit hasil dari teoremnya KF11. Oke, dia bikin revisi itu bukan 1/D ya. Itu mohon maaf matematiknya agak itu angka satunya terlalu naik di atasnya itu di teorem. Nah, Solovey itu bilang 1/D plus 1. Oke. Nah, lucunya Lukyanenko tahun 2021 dia balikin lagi ke 1/D. Nah, kalau kalian tertarik dengan hal-hal seperti ini, orang-orang teoritis yang mengerjakan guidance asymptotic dan quality seperti ini, kalian bisa baca papernya. Copy paste aja misalnya Solovey 2019 ke Google, pasti ketemu. Oke? So, mudah-mudahan kalian udah dapat intuisinya ya, apa itu PRM, apa itu RRT, ini yang paling banyak dipakai. Jadi PRM like motion planning algorithm itu for a given number of node n, then find a good path. Oke? Nah, tentu saja harus saya tes semua waktu saya cari good path itu ya. Jadi collision detector algoritmnya harus saya panggil berkali-kali dan mungkin komputasinya costly. Oke? Nah, RRT like motion planning algorithm yaitu find a feasible path quickly. Jadi kita bisa bilang dia kayak greedy algorithm ya. So dia lebih greedy bahwa find the feasible path-nya now atau quickly. Tapi biasanya quality path yang dia dapatkan tidak sebagus PRM. Yang satu ini costly secara computation karena dia nebak banyak sekali multi query. Nah kalau yang ini dia single query tapi ya bisa jadi hasilnya nggak lebih bagus dari PRM, oke? Dan bisa juga dia kejebak, oke? Bahwa dia milih jalur yang jelek justru ya, kayak tadi kita bahas yang mengenai RRT bad plan. Nah, tapi sudah ada beberapa algoritma kayak RRT bintang yang dia pakai correction, gitu ya. Jadi yang tadi di sini yang dipropos oleh KF11. Sama mungkin Solovey juga mungkin propose atau Lukyanenko. Jadi kalian harus terus updated ya. Once kalian bekerja jadi robotic algorithm, kalian robotic engineers dan kalian harus selalu ngecek RRT udah sampai mana nih tahun ini. Lihat di paper apakah ada pembaruan dari Lukyanenko dan lain-lain. Begitupun PRM. Oke? Sebab ini adalah bidang yang terus berkembang. Dan harusnya kalian happy karena robotik ini get the time di industri 4.0 ini. Dan belum banyak anak-anak yang belajar robotik dengan benar ya. Jadi kalau kalian serius belajarnya, kalian akan explore algoritma-algoritma baru dan kalian bisa implement di atas ROS2 platform ya. Kalau belum mampu beli robot ya pakai simulator. Once kalian bekerja nanti, bagus sekali kalau kalian bisa simulator karena mungkin sebelum robotnya datang kalian udah tahu what to do. So
Seperti kita ketahui di algoritma data structure itu bukan cuma dynamic, bukan cuma greedy algorithm yang ada. Ada randomized algorithm, ada greedy algorithm, ada dynamic programming, ada graph algorithm dan lain-lain. The search untuk nyari algoritma yang terbaik untuk motion planning itu masih ongoing, oke? Tapi udah start sebenarnya 50 tahun lalu. Nah, agak berbeda dengan AI. Kalau AI itu sebenarnya baru start sekitar 10 tahun lalu. Jadi kalau kalian belajar AI sekarang itu kayak maraton 10 tahun. Kita 10 tahun di depan. Nah, ini udah lama. Kalau yang robotik itu udah lebih lama dari AI. Oke, tapi tetap pasti ada impact dari paradigma-paradigma algoritma lain. Misalnya kayak dynamic programming, gitu ya. So, instead of saya cari PRM, bisa secara apa ya, nebak-nebak dengan collision check, oke? Bisa nggak saya pakai dynamic programming untuk melihat ada nggak pola dynamic programmingnya di sampel-sampel node-nya, sehingga saya bisa skip step-step yang nggak penting untuk saya cek collision. Ini kayak improvement untuk PRM, tapi pakai DP, ya, dynamic programming technique. Dan dia introduce kayak lazy operator untuk ngecek, dan lazy operator ini memperkenalkan suboptimal connection. Dia nyari optimal connection dengan dynamic programming. Dan theoretically dia bilang bahwa ini asymptotically optimal, bahwa kalau n-nya saya buat tak berhingga pun itu masih bisa optimal. So ini kayak derivatif model dari PRM yang menggunakan dynamic programming. Ini tahun 2015. Oke. Kalian harus cek, kita sekarang ada di akhir 2022. Saya rasa bidang ini tidak diam-diam saja. Pasti banyak perkembangan. Nah, as an engineer, kalian harus bisa terus melihat perkembangan di algoritma, karena algoritmanya itu sendiri masih moving, ya, masih bergerak terus. Tiba-tiba nanti kalian lihat paper lain, oh ternyata dia pakai randomized sample, atau dia pakai misalnya Langevin dynamic yang dulu dipakai di fisika untuk Brownian motion. So, saintis tidak diem. Jadi as an engineer kalian harus terus ngelihat apa yang dilakukan oleh saintis secara fundamental atau theoretical, dan kalian bisa manfaatkan untuk kalian punya engineering effort. So in summary, sampling based planner itu bisa transform global problem jadi lebih lokal, dan problemnya bisa di-solve lebih gampang lah, ya. Jadi saya sampling dan saya bisa solve dengan DP misalnya, atau saya sampling, saya bisa solve dengan graph atau tree dan lain-lain, kalian udah lihat, gitu ya. Ingredient dari PRM udah pasti collision detection. Ini juga bikin dia mahal, karena kalau misalnya dia berada di space yang 2 dimensi, 3 dimensi, tadi aspek D-nya itu ya, komputasinya bisa mahal gitu, karena dia harus perform banyak collision detection algorithm. Nah, tapi kalau local planning dengan RRT itu lebih greedy dia, jadi dia bisa lebih reduce computation, tapi at the same time dia ada kemungkinan karena dia greedy, dia terjebak sama greedy-nya sendiri, milih jalur yang salah. Oke? Nah, secara teoritis, secara konseptual, maksudnya saya sering singkat sebagai FCP ya, secara fundamental itu more theoretical than mathematics. C-nya itu adalah konseptual dan P-nya itu praktikal. So ini adalah area yang masih terus kita explore secara FCP, bahwa saintis-saintis tetap nyari algoritma, better algorithm dan analisis. Engineer akan terus bikin abstraction atau konsep, dan orang-orang praktikal atau users itu akan terus mendapat benefit dari yang dilakukan oleh saintis dan engineers. So, kalau kalian mau jadi expert, kalian harus balancing waktu belajar antara F-nya, C-nya, dan P-nya. Oke? Di luar sana mungkin terlalu noisy tentang gimana caranya jadi engineers, tapi saya nggak pernah lihat ada cara lain selain FCP tadi. Oke? So, turunan lainnya ada yang disebut kinodynamic case. Jadi yang tadi itu geometric case, ada yang kinodynamic case. Nanti kalian bisa lihat
Ini ada robot ya, jadi dia udah ada kameranya, terus dia ada tangannya 2 tuh ya. Nah, biasanya kalau kalian beli robot seperti ini nanti dikasih ada SDK-nya gitu-gitu. Dan ini ada di GitHub, Ricky Valverde dari Northwestern University yang bikin robot ini. Dan dia introduce flexible trajectory in kinodynamic. Jadi case-nya adalah karena tangannya 2 ya. Dan trajektorinya pasti beda karena kalau misalnya saya bilang generalized koordinat dari robot ini, saya harus hitung berapa generalized koordinat tuh, bahwa dia dalam satu position in time karena posisi tangannya 2 dan dimensinya akan lebih besar gitu ya. Nah, dia introduce kinodynamic motion planning. Begitupun kalian kalau lihat mobil, coba lihat mobil as a robot. Oke, jadi kalau misalnya saya kecepatannya 40 km per jam, terus saya belok tajam, oke, aman, ya. Tapi coba kalian bayangkan, saya running di 100 km per jam, terus saya banting setir. Itu mobil bisa kebalik, kan? Artinya, configuration atau dia punya generalized koordinat untuk sudut belokannya itu adalah fungsi dari kecepatan. Oke, so gimana saya model ini? Ya, bayangkan kalau misalnya autonomous vehicle tidak consider kinodynamic motion planning, wah bisa kebalik kita lagi tidur, mobilnya dia kencengin, tiba-tiba ada binatang lewat di depan, kita udah kebalik. Waktu kita bangun, kita udah di dunia berbeda gitu. So very critical untuk consider kinodynamic motion plan. Tapi apa itu kinodynamic motion plan? Oke. So ini adalah specific constraint. Contoh yang tadi ini, specific constraint. Bahwa kalau tangan yang satu lagi di depan, jangan tangan yang satu lagi di belakang ya. Nggak mungkin dia kayak manusia tuh lagi pegang sesuatu terus dia garuk-garuk pundaknya di belakang. Jadi ya agak beda gitu ya. So, kinodynamic motion planning, bagaimana caranya saya kasih constraint, ya? Tapi constraint-nya ini spesifik differential constraint. Oke? Jadi selain cuman obstacle yang warna merah atau dia nggak boleh lewat situ, ada differential constraint. Apa itu differential constraint? Itu kata differential di sini kan turunan ya waktu kalian belajar matematik, ya, bahwa ada satu sistem constraint yang terbentuk dari turunan dari generalized koordinat itu harus membentuk fungsi f yang bagian dari x dan u. Oke, jadi bahwa turunan dari koordinatnya itu adalah suatu fungsi dari robot control, oke, dan generalized koordinat. Kalau dia X bintang atau X titik sama dengan suatu fungsi fxu, maka itu kita sebut kinodynamic planning. Oke, ini start dipelajari tahun 2000-an, 2010 ke atas, dan banyak algoritma turunan PRM dan RRT yang mengimplement kinodynamic planning. Oke, contoh adalah RRT version dari kinodynamic. Dia sebut forward propagation based algorithm. Oke. Jadi ini adalah FPI, apa singkatannya, forward propagation based algorithm. Bahwa dia saya bisa extend RRT itu untuk kinodynamic case dengan cara yang gampang, ya. Jadi ambil gambarin kayak random state dan cari nearest neighbor dari X near, terus sampel random control U dan random duration T. Setelah itu forward propagate control U untuk T time dari X near. Kira-kira kalau ditulisin dalam pseudocode seperti ini. Tapi nanti kalian lihat algoritmanya di papernya ya. Dan nanti tugas kalian nanti waktu UTS ya nyari implementasinya yang ready untuk cross to simulation ya.
Jadi nyoba-nyoba code yang ada di GitHub dan make sure kalian understand code-nya. Jadi bikin kayak dokumen untuk your understanding about the code. Ada juga steering based algorithm. Oke. Jadi untuk misalnya yang vehicle tadi ya. Jadi ketika online tadi saya mention kalau dia bahwa sudut beloknya itu fungsi dari kecepatannya supaya kita aman itu harus di-constrain ya, bahwa kalau dia kecepatan sekian dia nggak boleh belok tajam seperti sekian. So itu disebut steering problem, bahwa saya harus connect sampelnya dengan optimal trajectory, oke? Dan itu bisa define dengan nearest neighbor. Ini juga ada papernya tahun 2015. Oke, jadi ada case di mana kalian harus consider kinodynamic constraint. Tapi RRT masih bisa dan PRM masih bisa. Dan pasti banyak turunannya karena course di Stanford ini masih baru tahun 2015 ya. Kalau kalian lakukan state of the art review untuk geometric case dan kinodynamic case, ya mungkin kalian akan belajar banyak. Kita udah ada sampai udah di mana kondisi kita sekarang untuk sampling based method. Oke, apakah ada alternatif lain? Ya, udah pasti ada, banyak. Ada yang pakai randomized, de-randomized algorithm. Nah, kita coba lihat yang pakai de-randomized algorithm. So, balik ke Sebastian Tern punya buku yang soal probabilistic robotic. Nah, jadi sebagai robot engineers, kita selalu nanya, apakah robot ini harus kita design as a deterministic system? Ataukah dia harusnya sebagai probabilistic system yang sudah consider uncertainty of lingkungannya. Oke. Nah, buku Probabilistic Robotic dari Sebastian Tern itu standar books di Google Engineering, di Samsung Research Amerika mereka pakai Probabilistic Robotic ya. Tapi untuk advanced level. Nah, kalau kalian sekarang ya let's stick to Stanford material. Tapi nanti kalau kalian serius untuk bikin misalnya untuk jadi robot engineer, mau bikin startup atau mau kerja di teknologi company, saran saya kalian baca Probabilistic Robotics dari Sebastian Tern. Oke, pertanyaan utamanya adalah apakah theoretical guarantee dan practical performance itu masih oke atau masih sejalan kalau algoritma tersebut saya randomize. Jadi saya nggak mau pakai deterministic sample, tapi saya pakai randomize. Kalau kalian belajar randomize algorithm, dan artinya saya bisa generate random path. Oke? Mungkin pakai misalnya kayak Monte Carlo algorithm, jadi saya pakai randomize algorithm. Pertanyaannya apakah theoretical garantinya masih oke untuk PRM dan RRT? Oke? So, ya ini theoretical question ya, harus dibuktikan, bukan cuma dicoba-coba. Oh, ternyata saya randomize masih bisa jalan gitu kan. Siapa yang mau naik mobilnya itu? Misalnya kalian bikin, sekarang udah rame di Indonesia, orang bikin motor listrik ya. Kemarin saya ketemu satu company lokal yang lagi bikin pabrik motor listrik. Terus saya nanya sama dia, saya bilang CEO-nya, apa yang membedakan motor kamu dengan motornya China atau motor yang datang dari Europe? Jadi pada saat bikin motor di Indonesia, mereka cuma mikir very little dimension dari problem statement-nya, yaitu bikin pabrik, nanti ambil barang dari Cina gitu ya, di assembly di sini. Pertanyaannya kalau kita mau innovate, ya kita harus bikin sesuatu yang orang lain mungkin nggak bisa. Jadi misalnya kompetitor punya fitur 10, kita bikin 11. Oke? Dengan 10-nya kita ada gitu. Itu baru innovate. Nah, jadi begitupun di any field di engineering, ya kalian harus mikir apa yang kalian punya, orang lain nggak punya. So, pemikiran-pemikiran kayak moving dari deterministic ke probabilistic itu menarik sekali karena mungkin memang problem robotik ini nggak bisa kita selesaikan hanya dengan deterministik. Okay? So,
Sebastian Turn bikin topik probabilistik robotik tadi, dan ini pertanyaan utama. Apakah saya bisa randomize algoritmnya dan theoretical garantinya masih ada? Oke? Nah, kalau kalian balik ke cerita motor saya tadi, dan kalau kalian anggap misalnya motornya itu robot, misalnya terus saya bikin, bagaimana caranya saya bikin motornya aman di jalan, ya. Jadi dia ada algoritma yang bekerja supaya kalau dalam kondisi tertentu motornya bisa antisipasi, ya. Ada motor kayak BMW itu udah bisa jalan sendiri di tol, oke? Karena dia udah punya algoritma tertentu yang consider motor itu sebagai robot dan algoritmanya embed di dalam motor. So kalau kita mau turn deterministik ke probabilistik, itu pasti pergeseran besar, ya. Jadi pasti ada pertanyaan besar juga. Misalnya bagaimana dengan certification process, bagaimana dengan offline komputasinya. Karena randomized algorithm kita harus generate random variables gitu, ya. Dan bagaimana dengan operation-operationnya. So banyak sekali teori tentang probabilistik robotik, ya, start, dan sekarang trennya ke situ, ya, bahwa kita consider kalau bikin robot itu bagusnya jangan cuma deterministik tapi probabilistik robotik. Oke. Nah, ini contoh misalnya ada satu teori yang disebut L2 dispersion. Jadi untuk satu set S point yang ada dalam ruang X, maka L2 dispersion itu didefine sebagai, nah ini agak matematis, ya, bahwa itu adalah supremum dari X, ya, dan minimum dari S untuk nilai absolut X minus S minus X pangkat 2. Mungkin pangkat 2 harus. So, kira-kira penjelasannya adalah bahwa kalau ada suatu deterministic sequence di S dengan order O, n pangkat minus 1 per D sebagai low dispersion sequence, oke? Jadi kita bisa tentuin low dispersion sequence, deterministic sequence, kalau dia memenuhi kriteria seperti ini. Nah, based on kriteria L2 dispersion atau deterministic sequence, nah kita bisa find optimal deterministic planning dengan menganggap bahwa eksis dia punya low dispersion sequence, oke? Dengan algoritma dengan algoritma berikut, dia bisa find optimal planning untuk case di mana dia deterministik, ya. Jadi bahwa sampel S-nya punya dispersion. Oke. Nah, ini yang banyak dipakai so far, dan pada saat kita move ke probabilistik itu yang banyak berubah. Oke. Nah, cuma kita nggak cover yang di course ini mengenai probabilistik. Jadi kita stick to focus on deterministic sampling based motion planning. Oke, so materinya mungkin saya stop sampai di sini, ya. Minggu depan kita udah mulai masuk ke sensor. Jadi robot kalau saya tambahin sensor dan dia bisa ngapain aja. Selama ini kita nggak masukin vision, computer vision sensor, ya. Jadi kita asumsikan robotnya buta, gitu, ya. Tapi sebenarnya kalau saya kasih kamera, artinya ada data masuk dari kamera, datanya bisa saya proses, gitu, ya. Saya bisa perform computer vision algorithm dengan machine learning atau deep learning, dan saya bisa masukin ke motion planning. Oke? Nah, bagian AI-nya, machine learning dan deep learning, tidak kita akan bahas di dalam robot otonomi 1. Saya berharap di Telkom University ada robot otonomi 2. Supaya kita bisa lihat bagaimana convolution neural net bisa saya integrate dengan ROS2, atau deep reinforcement learning bisa saya implement, supaya saya bisa implement banyak motion planning algorithm yang mengconsider lingkungan sekitar robot. Oke,
So motion planning kita close di pertemuan ke-6. Minggu depan kita masuk ke sensor. Untuk UTS-nya nanti saya akan cari dari motion planning. Make sure kalian excited dengan UTS-nya, ya. Kalau ujian itu bikin kalian stres, ya mending nggak usah ikut ujian. Sebaiknya ujian itu bikin kalian happy bahwa ada yang dihack nih, ada yang dicoba-coba nih, gitu ya. So, ya, supaya belajarnya fun. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak salah di Google Drive-nya itu saya kasih buku yang probabilistic robotics ya. Nanti kalian coba cek di situ. Juga ada ininya, ada slide-nya kalau kalian mau pelajarin lebih lanjut setelah course ini. Oke, mudah-mudahan di berikut-berikutnya kita bisa bahas probabilistic robotic material. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi sampai di sini ya. Sampai ketemu Sabtu depan, dan mudah-mudahan apa yang kalian dengar hari ini itu inspire kalian untuk nyari tahu lebih banyak dari keyword-keyword dan pemahaman yang kalian dapat hari ini. Itu inspire kalian untuk cari tahu lebih banyak. Oke? Karena tugas besar pendidik itu adalah bukan deliver material. Tugas besar kita adalah bagaimana membuat kalian curious, sehingga kalian manfaatkan waktu kalian untuk cari tahu lebih banyak. Any teacher itu fail di saat muridnya tidak menjadi inspire atau curious untuk cari tahu lebih banyak di luar classroom. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahin sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan, Sabtu depan.